Tompi dan juga Dr. Z yang terkenal di TikTok, dan Dr. Tompi yang sudah memulai karirnya dari awal hingga detik ini sambil menjadi penyanyi yang menjelaskan betapa pentingnya sih kita untuk merawat kulit kita dari mulai basic skincare sampai kesalahan apa saja pada saat penggunaan skincare. Yuk kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang perlu digarisbawahi pertama-tama di sini yaitu pada dasarnya individu memiliki kondisi kulit wajah yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti gaya hidup dan hormon. Kondisi kulit yang berbeda-beda bisa saja seperti berminyak, berjerawat, kering, ataupun berminyak, berjerawat, kering, ataupun kombinasi. Lalu yang perlu individu kita pahami, di mana pada saat kondisi muka kita berbeda-beda di sini, yaitu yang paling utama dari tahap skincare itu apa aja sih? Bisa di next. Nah, di sini ada tahap-tahap skincare apa saja yang perlu kita pahami dan pentingnya tahap skincare untuk kulit kita tuh apa aja. Jadi kita itu harus memahami urutan skincare yang akan digunakan untuk para remaja dari urutan paling awal seperti double cleansing, bisa menggunakan tipe balm atau tipe water. Lalu bisa disesuaikan dengan kulit seperti berjerawat, berminyak. Lalu selanjutnya yaitu membersihkan wajah dengan sabun yang di sini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan sel kulit mati. Lalu selanjutnya dengan menggunakan toner wajah agar pH kulit yang sebelumnya kering itu kembali lembab yang telah terkena air. Setelah itu kita dapat memakai pelembab atau moisturizer setelah pemakaian toner agar muka terasa lebih terdehidrasi dan lebih lembab. Nah, pemakaian moisturizer ini lebih disarankan digunakan pada saat malam hari dikarenakan lebih dapat bekerja secara optimal. Dan yang paling terakhir yaitu sunscreen itu pada siang hari agar terhindar dari flek sejak dini. Atau yang telah dijelaskan pada Dr. Tompi di awal bahwa pada skin barrier yang telah rusak parah, produk sunscreen harus digunakan pada saat malam hari juga sesuai dengan anjuran dokter maupun kecocokan kulit masing-masing. Nah, pada pembahasan kali ini kita tahu betul nih bahwa remaja-remaja di Indonesia selain perlu untuk mengetahui tahap yang benar, kita juga perlu tahu apa aja sih tips merawat kulit pada remaja. Bisa di next. Seperti pada tahap utama, yaitu kita dapat menggunakan sabun cuci muka untuk mencuci muka dan menggunakan air yang bersih. Dapat disesuaikan dengan muka masing-masing seperti menggunakan air hangat atau air dingin sesuai dengan kondisi kulit yang telah dialami. Lalu kita dilarang juga untuk menghindari sentuhan pada muka secara berlebihan seperti memegang muka di daerah pipi, dahi maupun dagu yang dapat menyebabkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi bakteri masuk. Kita kan nggak tahu nih kalau misalnya tangan kita dapat memegang benda-benda kotor lalu kita nggak sengaja memegang muka, ada baiknya kita selalu menyediakan antis agar tangan kita selalu bersih. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu memegang muka kita dapat tidak terlalu banyak bakteri yang menumpuk. Lalu bisa di next, ada baiknya nih kita mengkonsumsi air yang cukup dan menjaga makan yang sehat. Lalu kita dapat rajin berolahraga. Dan yang terakhir itu kita di sini dapat melakukan eksfoliasi. Tapi perlu digarisbawahi eksfoliasi ini juga harus melakukan dari dokter. Gimana caranya? Apa kita harus melihat jurnal terlebih dahulu? Bagaimana cara eksfoliasi yang benar dan tidak menyebabkan muka kita malah lebih iritasi daripada sebelumnya. Lalu telah melakukan tips itu dan tahap yang dijelaskan, kenapa sih wajah kita tuh kadang masih suka berjerawat? Lalu kenapa? Ada beberapa faktor apa sih yang menyebabkan timbulnya jerawat? Yaitu adanya mungkin skincare yang tidak cocok ataupun sedang mengalami datang bulan. Atau juga bisa cara yang salah pada saat pemakaian skincare seperti yang dijelaskan pada Dr. Z atau urutan-urutannya tidak benar. Seperti mungkin hanya menggunakan sunscreen pada siang hari atau memakai perawatan es batu untuk kulit yang mungkin pada zaman sekarang ini tidak perlu, dan memakai masker wajah lebih dari 15 menit, di mana masker wajah itu untuk kulit berjerawat dan berminyak serta sensitif dilarang untuk dipakai lebih dari 15 menit, apalagi yang telah mengandung serat. Lalu gimana sih caranya agar kita tidak salah untuk memilih skincare yang cocok buat masalah kulit yang kita alami? Nah, jadi kita dapat membaca nih ingredients pada belakang produk.
apakah sesuai sama masalah kulit kita atau tidak. Lalu selanjutnya, apabila muka kita sudah tidak dapat diatasi dengan skincare yang kita coba, mungkin kita dapat konsultasi pada dokter spesialis kulit yang cocok untuk kita. Misalnya kita dapat searching dahulu di Google, ataupun kita dapat mencari mungkin kulit kita berjerawat, kulit kita berminyak, ataupun kombinasi. Jadi kita dapat melakukan searching dahulu agar menemukan dokter yang tepat bagi kulit kita. Serta selanjutnya, dari next. Nah, di sini mengapa sih remaja itu lebih sering berjerawat? Atau apa perbedaannya kenapa remaja lebih sering dibandingkan kita mungkin yang sudah berumur? Nah, di sini itu dari data yang didapatkan, diperoleh prevalensi penderita jerawat di Indonesia berkisar di usia 15 sampai 18 tahun. Kenapa di usia 15 sampai 18 tahun itu berkisar 80 sampai 85%? Itu dikarenakan pada remaja usia segitu hormon itu sedang tidak lancar. Terus habis itu kenapa hormon yang lancar? Nah, mungkin pada usia segitu itu kita itu masih SMP, masih SMA, dan kita melakukan banyak sekali kegiatan di luar ruangan yang menyebabkan muka kita itu berminyak dan mengeluarkan minyak yang lebih banyak. Lalu pada remaja dengan tingkat 12% itu wanita dengan usia kurang dari 25 tahun, dan disebabkannya kenapa? Bisa juga karena ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak boleh menggunakan skincare berlebihan, dimana pada saat hamil ataupun menyusui harus ada skincare yang perlu dipatuhi dan perlu dihindari agar bayi lebih aman. Lalu usia kurang dari 3% pada usia 35 sampai 44 tahun. Nah, di sini itu jarang sekali ditemukan tentang berjerawat yang berlebihan pada saat remaja ataupun pada wanita usia kurang dari 25 tahun. Dikarenakan usia segini hormon kita, menurut data yang ditemukan, hormon kita sudah tidak berlebihan seperti pada saat usia di 15 sampai 18 tahun maupun usia kurang dari 25 tahun. Lalu selanjutnya, kebersihan kulit wajah itu dimulai dari apa aja sih? Nah, kebersihan kulit wajah itu bisa dimulai dari yang tadi kita bahas di awal, yaitu mencuci muka 2 kali dan dapat dilakukan dengan perawatan fisik. Nah, jadi menjaga kebersihan itu dapat dilakukan seperti perawatan fisik, membersihkan komedo dengan menggunakan obat yang diberikan oleh dokter ataupun krim yang akan dipakai pada muka. Artinya di sini untuk membersihkan komedo dengan menggunakan obat itu kita biasanya datang ke klinik, dan setelah itu dokter akan menyarankan treatment apa yang cocok bagi kita untuk membersihkan komedo, seperti peeling atau laser biar bekas-bekas jerawat kita ataupun komedo dan juga pori-pori jauh lebih kecil. Lalu setelahnya bisa di next. Lalu setelahnya yaitu adanya dampak positif yang dapat banyak diambil dari para remaja saat ini yang dapat diambil dari perawatan kulit, yaitu kulit jadi tampak lebih sehat, lalu adanya kemudahan pada kulit dan penyembuhan pada kulit. Jadi setelah kita